Babak 101, kedatangan pertempuran yang menentukan. Namun, Hongxi bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun dia tidak menggunakan esensi sejati, dia masih menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini, tapi Lin Ming mampu memblokirnya secara langsung. Hongxi telah mengetahui bahwa kekuatan Lin Ming ada di dunia lain, namun dia tidak berpikir bahwa setelah mencapai kesuksesan besar dalam tahap ketiga transformasi tubuh, kekuatannya akan mengalami peningkatan yang begitu dramatis. Kekuatan ini harus tidak kurang dari 5.000 jin. Tubuhnya seperti binatang buas. Meski terkejut, gerakan Hongxi tidak melambat sedikitpun. Dia mengambil keuntungan dari pukulan balik Lin Ming dari serangan tombaknya dan menyerangnya. Dia menusukkan tombaknya 3 kali, dan setiap serangan memotong semua jalur menghindar Lin Ming. Lin Ming hanya bisa mengangkat tombaknya untuk bertahan. Dong, saat mereka bertabrakan, tombak Hongxi jatuh ke batang tombak penetrating rainbow. Batang tombak besi elastis berwarna ungu tua dipalu oleh Hongxi dan ditekuk dengan kuat seperti busur. Kaki Lin Ming tenggelam ke dalam tanah, dan kaki kanannya terjebak di tanah yang tebal. Dia mendorong kembali dengan seluruh kekuatannya pada penetrating rainbow, dan berhasil memaksa kembali tombak Hongxi. Tapi Hongxi telah membalikkan badan ke udara, dan saat dia mengudara, tombak panjangnya membentuk busur sempurna, dan dia melakukan tusukan lurus dari bawah perutnya menuju tenggorokan Lin Ming. Tombak itu terbang ke arahnya terlalu cepat dan tiba-tiba. Karena dia dengan ceroboh memaksakan kembali 2 pukulan Hongxi, dia telah kehabisan esensi sejatinya, dan darah di dadanya bergolak. Dia tidak mampu memblokir serangan ini, dan satu tusukan tombak Hongxi nyaris mendekati tenggorokan Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming bisa dengan jelas merasakan angin dingin dari tombak, mengalir deras di kulitnya. Namun dalam sekejap, Hongxi telah menarik tombaknya, dan ujung tombaknya berhenti setengah inci dari tenggorokan Lin Ming, tidak melukainya sedikitpun. Kontrol kekuatan yang akurat. Bahkan mengetahui bahwa tombak Hongxi tidak akan menusuknya, nafas Lin Ming telah berhenti pada saat itu juga saat angin tombak bertiup ke kulitnya. Tusukan tombak yang seperti sambaran petir ini terlalu menakutkan. 3 gerakan. Hanya dalam 3 langkah, Lin Ming dikalahkan. Saat Hongxi menerima tombak panjangnya, dia berkata, Lin Ming, meskipun saya menekan esensi sejati saya tidak menekan kekuatan saya. Tetap saja, kamu bisa bertahan hingga gerakan tombak ketiga, yang sudah jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh orang setingkatmu. Kekuatanmu sungguh bertentangan dengan kehendak surga, saya kira itu pasti lebih dari 5.000 jin. 5.300 jin. Lin Ming menjawab dengan jujur. 5.300 jin. Hongxi mendecakkan lidahnya, seorang seniman bela diri yang berkultivasi padamu akan dibuang sejauh 18 jalan olehmu. Kekuatanmu benar-benar sesuai untuk menggunakan tombak, menggunakan pedang akan sia-sia. Ketika Anda menerima 3 serangan saya, Anda sebenarnya tidak berada pada level terbaik Anda. Saat Anda bertahan, Anda mempunyai satu titik lemah. Itu adalah momentum Anda. Momentumnya, Lin Ming sedikit terkejut. Sejak awal, momennya benar-benar dikalahkan dan dihancurkan oleh gerakan tombak Hongxi yang cepat dan ganas. Saat kamu bertarung melawan Zhang Chang, kamu telah menggunakan jurus dasar paling dasar, jembatan besi menghalangi sungai, dan naga banjir menuju laut, untuk menghancurkan Sunset Shot milik Zhang Chang. Ini karena tombakmu membawa gelombang momentum. Tapi beberapa saat yang lalu, karena gerakan tombakku terlalu cepat, kamu tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan potensimu. Ya, meskipun momentum tombakmu kuat, namun sebenarnya memiliki kelemahan yang fatal, yaitu permulaannya yang terlalu lambat. Zuyan menggunakan pedang, dan dia memiliki pencapaian luar biasa dalam ilmu pedang. Serangannya sangat cepat dan agresif. Jika Anda ditekan olehnya, gerakannya akan lebih cepat dari Anda, dan Anda tidak akan bisa mengumpulkan momentum. Ketika itu terjadi, kamu akan dibawa ke ritmenya, dan akhirnya dikalahkan. Hongxi memang seorang instruktur dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia dengan cepat melihat dan menunjukkan kelemahan lain dari Lin Ming. Memang benar, tidak peduli seberapa bagus suatu skill, jika seseorang tidak punya waktu untuk mulai melepaskannya, maka itu akan sia-sia. Sekarang kamu harus belajar bagaimana mengumpulkan momentum saat menyerang. Pernahkah Anda mendengar beberapa keterampilan bela diri yang ada dalam satu set, misalnya, sesuatu yang berjumlah 18 telapak tangan, atau apapun yang 9 pedang, atau sesuatu yang konyol seperti itu? Lin Ming mengangguk. Hongxi berkata, gaya set ini seringkali dimulai dari gerakan pertama yang paling lemah. Sebuah gerakan akan mengikuti gerakan sebelumnya, dan setiap gerakan akan lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Anda mungkin bertanya, mengapa seseorang membuang energinya untuk melakukan ini dan tidak menggunakan serangan terakhir terkuatnya pada langkah pertama? Sebenarnya, ini bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka tidak bisa. Ini adalah pertanyaan untuk mengumpulkan momentum mereka. Mereka harus memulai dari awal, dan menyimpan potensi mereka, dan akhirnya meledak dengan kekuatan di langkah terakhir itu. Inilah artinya mengumpulkan momentum Anda. Lin Ming tiba-tiba tercerahkan, saya mengerti. Jika Anda ingin belajar bagaimana mengumpulkan potensi Anda, caranya sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan hanyalah bertarung. Mulai hari ini, kecuali makan dan tidur, sisa waktu kita akan berjuang. Saya ingin melihat berapa lama Anda mampu bertahan. Selama 10 hari berikutnya, Lin Ming memulai rutinitas pelatihan tempur yang mengerikan.
Meskipun Hongxi mengatakan bahwa mereka akan bertarung satu sama lain setiap kali mereka tidak makan atau tidur, tapi dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan mampu bertahan melewatinya. Meskipun seniman bela diri pelatihan Jeroan memiliki vitalitas dan daya tahan, serta jantung dan paru-paru mereka kuat, mustahil bagi mereka untuk mempertahankan pertarungan intens seperti itu dalam jangka waktu yang lama. Namun, Hongxi dengan cepat menyadari bahwa dia sekali lagi meremehkan Lin Ming. Lin Ming ini hanyalah mesin gerak abadi dalam bentuk manusia. Daya tahannya tidak normal dan keterlaluan. Esensi sejatinya beberapa kali lebih tebal daripada seniman bela diri lain dalam budidayanya, dan juga lebih murni, hampir bisa dikatakan berkembang tanpa akhir. Bahkan Qin Xingxuan yang mengolah manual budidaya 7 lembah mendalam yang langka dan terlarang tidak dibesar-besarkan seperti ini. Hongxi tidak memiliki kata-kata untuk berkomentar, dia hanya menghubungkan situasi aneh semacam ini dengan niat bela diri halus dan kekuatan ilahi bawaan Lin Ming. Mereka bisa bertarung selama 8 jam hanya dengan satu tarikan napas. Bahkan Hongxi berkeringat deras. Armornya telah terlempar ke samping, dan dia bertelanjang dada. Tapi seluruh tubuh Lin Ming basah dan lengket karena keringat, dan dia menarik napas terengah-engah. Setiap kali dihembuskan, udara panas akan membentuk uap, dan setiap kali dihirup, udara akan membentuk pusaran air mini. Bahkan daun terbang di dekat Lin Ming pun terpesona. Hongxi mencatat fenomena alam ini. Anak laki-laki ini, nafasnya panjang sekali, tak heran daya tahannya begitu baik. Apakah paru-parunya seperti alat penghembus? Instruktur Hong, ayo pergi lagi. Meskipun Lin Ming sangat lelah, matanya masih bersinar terang dengan semangat juang. Hanya dalam satu hari, kemajuannya sungguh luar biasa. Pada awalnya, dia hanya mampu menghadapi 3 tombak dari Hongxi, namun sekarang dia dapat mengambil 7 atau 8 jurus dari Hongxi dan masih belum terkalahkan. Suatu kali, dia bahkan bertemu 10 jurus. Ini adalah serangan dari seorang seniman bela diri di periode kondensasi denyut nadi. Dengan bertarung sedemikian rupa, Lin Ming mulai secara bertahap menemukan apa artinya mengumpulkan potensi dan momentumnya selama pertarungan. Jika di masa lalu Lin Ming bergantung pada kekuatan dan esensi sejati kental yang unggul untuk mengalahkan lawan-lawannya, maka sekarang keterampilan tempur Lin Ming secara bertahap menyusul. Bagus, datang lagi. Semangat Hongxi juga terangsang oleh sifat berdarah panas Lin Ming. Di hari pertarungan ini, meskipun kekuatan Lin Ming jauh lebih lemah dari miliknya, dia masih bertarung dengan kekuatan penuhnya. Selama 10 hari, setiap kali Lin Ming tidak makan atau tidur, dia berkelahi dengan Hongxi. Dengan mengandalkan lapisan kedua, True Primal Chaos Formula, dan ketahanan yang diberikan oleh nafasnya yang panjang dan seperti di bawah, Lin Ming mampu mematuhi aturan latihan ini setiap hari. Dari awal, dia hanya mampu bertahan hingga 3 gerakan, namun setelah itu dia mampu bertahan selama lebih dari 20 gerakan. Aliran momentum dan potensi Lin Ming menjadi semakin terampil, dia bisa mengirimkan momentumnya dengan setiap serangan tombaknya. Bahkan momentum dirinya yang dulu pun tidak terlalu mengesankan. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan tombaknya mampu terus mengumpulkan momentum, menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, gerakan Lin Ming juga mengalami kemajuan besar. Teknik gerakan fondasi, bukanlah semacam teknik gerakan yang mendalam. Gerakannya sangat sederhana dan mendasar. Namun, Lin Ming mampu dengan kuat mengandalkan teknik ini untuk perlahan mengejar gerakan Hongxi. Bang! Setelah momentum 20 gerakan terus-menerus berkumpul, tombak Lin Ming membelah ke bawah. Hal ini membawa serta gelombang sungai yang deras, dan mengarah ke Hongxi. Kemanapun angin tombak bersentuhan, terhempas seperti pasir. Tombak yang bagus. Hongxi mengangkat tombaknya untuk menghadapi serangan yang akan datang. Meskipun dia mampu memblokir tombak ini, dia terpaksa mundur selangkah karena serangan balik dari momentum hebat dan getaran kuat yang mengalir ke tombak Lin Ming. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming memaksa kembali Hongxi. Seniman bela diri tahap pelatihan Jeroan yang bisa memaksanya mundur pada periode kondensasi denyut nadi. Meskipun Hongxi telah menekan esensi sejatinya, hasil ini cukup membuat takut siapapun. Dan Hongxi bukanlah seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi biasa. Lin Ming, tidak peduli apa yang terjadi pada tubuhmu, kurasa aku tidak akan pernah terkejut lagi. Hongxi tersenyum, dan menerima tombak panjangnya. Ini hanya 10 hari. Jika mungkin ada 1 bulan, maka saya rasa saya tidak akan mampu mengalahkan Anda tanpa menggunakan lebih banyak esensi sejati saya. Meskipun Hongxi memujinya, Lin Ming tidak punya ruang untuk berpuas diri. Dia tahu bahwa bagi seorang seniman bela diri, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin penting esensi sejatinya. Seseorang yang menggunakan esensi sejati versus seseorang yang tidak menggunakan esensi sejati. Jurang pemisah di antara mereka terlalu besar. Terutama pada tubuh seorang seniman bela diri, begitu mereka menghubungkan meridiannya dan membukanya, maka esensi sejati mereka akan menjadi sangat mulus dan tanpa hambatan. Serangan dengan esensi sejati adalah metode serangan terkuat. Jika Hongxi menggunakan kekuatan penuhnya, maka tidak ada keraguan Lin Ming akan mati dalam waktu kurang dari 3 langkah. Lin Ming berkata, saya jauh dari instruktur. Jika instruktur Hong serius, maka mampu menahan 1 gerakan sudah menjadi batas-batas kemampuanku. Hai, nak, kamu ingin mengandalkan kekuatan tahap pelatihan jeroanmu untuk membandingkannya dengan sepenuh hati dengan seseorang yang berada di puncak periode kondensasi nadi. Bahwa Anda dapat memaksa seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi untuk mundur selangkah sudah sangat bagus.
Apakah kamu tidak puas dengan itu atau semacamnya? Mendengarkan Hongxi mengatakannya seperti itu, Lin Ming juga tersenyum. Budidayanya terlalu rendah, dia 3 tahap lebih buruk dibandingkan dengan periode kondensasi nadi. Terlebih lagi, untuk batasan kultivasi seorang seniman bela diri, semakin tinggi levelnya, semakin sulit jadinya, dan semakin besar jurang pemisah antara masing-masing ranah. Hongxi berkata, besok akan menjadi hari pertandinganmu melawan Zuyan. Hari ini kita akan berhenti di sini. Anda pergi dan istirahat yang cukup, dan sesuaikan dengan kondisi puncak Anda. Jika kamu kalah, aku tidak akan memaafkanmu. Lin Ming menyeringai dan tertawa sambil berkata, awalnya ketika saya menantang Zuyan, saya benar-benar tidak yakin dengan peluang saya. Tapi setelah berlatih dengan instruktur Hong selama berhari-hari, saya rasa peluang saya cukup tinggi sekarang. Saya akan menganggap ini karena Anda telah mempelajari sesuatu. Tahap pelatihan jeroan kesuksesan besar Lin Ming melawan tahap awal perubahan otot Zuyan. Meskipun hanya ada perbedaan setengah tahap, ini adalah pertarungan antara talenta puncak. Perbedaan setengah tahap sudah luar biasa, dan itu bahkan belum termasuk Zuyan yang menghabiskan lebih banyak waktu di 7 rumah bela diri mendalam selama 2,5 tahun lebih banyak daripada Lin Ming. Saat ini, dia sudah bisa menggunakan 7 susunan pembunuhan utama lebih lama lagi. Zuyan benar-benar lawan yang tangguh dan menakutkan. Secara keseluruhan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, bisa dikatakan bakatnya hanya kalah dengan 3 orang, Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera mendekati 1 bulan. Ini adalah hari ke-64 sejak Lin Ming tiba di 7 rumah bela diri yang mendalam. Hari ini juga merupakan hari duel Lin Ming dan Zuyan. Lokasi duel ini adalah panggung bela diri 7 rumah bela diri yang mendalam. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, ada penempatan yang terlarang bagi orang luar. Misalnya saja yang menyangkut rahasia, warisan, dan warisan, ini adalah tempat-tempat seperti tempat penyimpanan, 7 susunan pembunuhan utama, area 10.000 pembunuhan, pagoda indah, dan sebagainya. Semua area tersebut dibatasi, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Ketika para pelayan Pangeran ke-10 dan Putra Mahkota memasuki lembah pegunungan untuk mengamati perang peringkat di area 10.000 pembunuhan, itu hanya karena panggungnya jauh dan sulit untuk melihat dengan jelas. Di luar tempat-tempat ini, area lain dari 7 rumah bela diri yang mendalam tidak begitu ketat. Misalnya saja ruang kuliah, alun-alun rumah bela diri, dan lain sebagainya. Ketika Lin Ming meminjam kartu pas untuk masuk ke Departemen Sitar untuk mencari informasi materi, ini juga merupakan tempat yang umumnya terbuka untuk orang luar. Selama seseorang memiliki izin atau berstatus bangsawan, mereka dapat memasuki tempat-tempat ini. Panggung bela diri juga merupakan salah satu tempat ini. Para murid rumah bela diri sesekali mengadakan kontes seni bela diri, dan ada beberapa orang yang sering datang ke panggung bela diri untuk mengamati dari pinggir lapangan. Tapi hari ini, panggung bela diri dipenuhi orang. Semua orang ini adalah karakter yang luar biasa, ada para talenta dan jenius dari 7 rumah bela diri yang mendalam, para pahlawan seniman bela diri kerajaan Sky Fortune, kaum bangsawan dan bangsawan kota Sky Fortune, berbagai keluarga terkenal dan dihormati, serta tokoh politik penting. Babak 102, fokus semua mata. Tapi hari ini, panggung bela diri dipenuhi orang. Semua orang ini adalah karakter yang luar biasa, ada para talenta dan jenius dari 7 rumah bela diri yang mendalam, para pahlawan seniman bela diri kerajaan Sky Fortune, kaum bangsawan dan bangsawan kota Sky Fortune, berbagai keluarga terkenal dan dihormati, serta tokoh politik penting. Lin Ming adalah bakat yang sangat langka yang hanya muncul setiap 100 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Bintangnya yang sedang naik daun dan lingkaran cahayanya yang terang sudah cukup untuk menarik perhatian sebagian besar seniman bela diri. Zuyan juga seorang master kelas 1 dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia memiliki kemungkinan untuk menjadi salah satu dari 10 talenta masa depan dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Pertandingan 2 orang ini melambangkan duel antara para jenius terbaik generasi muda kota Sky Fortune. Jika hanya ini saja, tidak akan menarik kaum bangsawan kota Sky Fortune dan tokoh politik untuk berkumpul di sini. Mereka tidak termasuk dalam lingkaran seniman bela diri. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming atau Zuyan, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Alasan pertandingan ini membuat mereka mendapat perhatian khusus adalah karena ada signifikansi politik di baliknya. Berita pertandingan Lin Ming dan Zuyan telah menyebar luas sejak lama. Semua orang mengetahui bahwa ibu pangeran ke-10, selir kekaisaran, berasal dari keluarga Zhu kota Green Mulberry. Zuyan ini juga memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi kepala keluarga Zhu berikutnya. Zuyan tidak diragukan lagi adalah anggota Pangeran ke-10. Tapi Lin Ming telah menolak ajakan Pangeran ke-10 ketika Pangeran ke-10 mencoba memenangkannya lebih dari sebulan yang lalu, dan malah mendukung putra mahkota. Selain itu, menurut sumber yang dapat dipercaya, Lin Ming dan Zuyan memiliki semacam permusuhan di antara mereka, dan Lin Ming dan Mr. Muyi adalah teman antar generasi. Berdasarkan poin-poin ini saja, Lin Ming memiliki kemungkinan hampir mutlak untuk menjadi putra mahkota. Pertandingan ini, selain merupakan duel antara Lin Ming dan Zuyan, juga melambangkan pertarungan antara putra mahkota dan pangeran ke-10. Beberapa tahun terakhir ini, konflik tersembunyi antara putra mahkota dan pangeran ke-10 sering terjadi, namun putra mahkota hampir selalu kalah. Meskipun sebagian besar pertempuran ini tidak benar-benar melukai kekuatan putra mahkota, tidak diragukan lagi pertempuran tersebut telah melemahkan momentum putra mahkota.
Bukan rahasia lagi jika Pangeran ke-10 ingin merebut tahta. Dalam hal ini, Putra Mahkota berulang kali mengalami kemunduran, dan semua ini melanggengkan anggapan bahwa Putra Mahkota lebih rendah daripada Pangeran ke-10. Oleh karena itu, orang-orang yang mendukung Putra Mahkota pasti panik dan bingung, dan semakin sedikit orang yang mendukung Putra Mahkota. Sebaliknya, pengaruh Pangeran ke-10 hanya tumbuh dari hari ke hari. Banyak bangsawan dan bangsawan datang hari ini bukan untuk melihat pertarungan antara Lin Ming dan Zhu Yan, tetapi pertarungan antara Pangeran ke-10 dan Putra Mahkota. Semakin cepat orang-orang ini mendukung pria yang mereka pikir akan menjadi naga yang akan naik tahta, semakin besar keuntungan yang bisa mereka peroleh dalam pertarungan tahta mendatang. Karena kemunculan para bangsawan ini, ada perlindungan khusus di panggung bela diri, dan pengawal untuk melindungi tamu-tamu penting ini. Karena terlalu banyak orang penting yang hadir, para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam diusir jauh. Hal ini membuat mereka marah, dan mengkritik para bangsawan tersebut di dalam hati mereka. Lin Ming sudah tiba. Dia berdiri dengan tenang di martial stage yang kosong, tubuhnya lurus seperti penetrating rainbow. Dihadapkan dengan mata semua orang memandangnya, dan banyak dari mereka adalah orang-orang penting, Lin Ming memejamkan mata dan bermeditasi, pikirannya tenang dan tentram seperti danau yang tenang. Dalam pertarungan antara dua kekuatan yang sama, kondisi pikiran seseorang menjadi sangat penting. Bahkan sedikit perubahan pun akan mempengaruhi hasil pertempuran. Kondisi terbaik bagi pikiran seorang seniman bela diri sebelum bertempur adalah dalam keadaan tenang dan tenang seperti air, tidak ada satupun pikiran yang mengganggu. Meskipun mengatakan ini mudah, sebuah pertempuran biasanya memiliki arti yang sangat penting, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri bisa tenang dan menjaga hatinya tetap dalam kondisi seperti ini. Selain gangguan dari banyak faktor lain yang mungkin terjadi, hanya sedikit seniman bela diri yang mampu mencapai kondisi mental yang tenang dan tenteram ini. Namun, Lin Ming telah memahami niat bela diri dan telah mencapai keadaan ini. Baginya, ini semudah membalikkan tangan. Itu setengah jam dari waktu pertandingan yang disepakati. Pada saat ini, sebuah suara yang tajam dan bernada tinggi tiba-tiba terdengar, ini adalah suara unik dari Kasim Istana. Putra Mahkota tiba. Semua orang terkejut, bahkan Lin Ming yang berdiri di panggung bela diri membuka matanya. Yang mulia Putra Mahkota tiba-tiba datang. Diiringi dengan suara ketukan kuku yang jelas, beberapa kuda naga salju muncul dan mulai terlihat. Mereka dipimpin oleh seorang pria muda yang mengenakan mahkota emas ungu dan jubah sutra kekaisaran. Dia mengenakan sepasang sepatu bot bergaya kirin, dan alis halus membingkai wajahnya yang cerah. Dia mempunyai dahi yang lebar, dan wajah yang sangat tampan. Gerakannya dipenuhi dengan atmosfer bawaan dan istimewa. Pria ini adalah Yang Mulia, Putra Mahkota. Di samping Putra Mahkota ada seorang lelaki tua mengenakan pakaian hijau. Wajahnya memiliki senyuman yang hangat dan ramah, namun memancarkan aura yang sangat dalam dan tak terduga. Orang ini adalah guru Putra Mahkota, orang luar dari markas Marsekal, Tuan Mui. Yang Mulia, Putra Mahkota. Tuan Mui, melihat dua sosok terkenal ini bersatu secara bersamaan membuat semua orang yang hadir merasa terkesima. Mereka membuka jalan bagi mereka untuk maju. Mui menatap Lin Ming sambil tersenyum dan mengangguk, dan Lin Ming membalasnya dengan senyuman. Ada banyak niat baik dan persahabatan antara Mui dan Lin Ming. Namun hal-hal baik datang berpasangan. Demikian pula, setelah setengah jam, Pangeran ke-10, Pangeran Awan, juga tiba. Penampilan Pangeran Awan dan penampilan Putra Mahkota agak mirip. Penampilannya semakin tegas, alisnya seperti pedang yang mengarah ke pelipisnya, dan di atas tengah dahinya ada awan ungu samar yang tersembunyi di bawah kulitnya. Inilah udara ungu legendaris yang datang dari timur, Raja Udara. Di sisi Pangeran Awan juga ada seorang pemuda ramping berpakaian sutra. Pemuda ini adalah Zhu Yan. Begitu Pangeran ke-10 melihat Lin Ming, dia tersenyum dengan, haha. Adik Lin, kamu datang pagi-pagi sekali. Ini adalah pertemuan pertama kami, senang bertemu denganmu. Meski suaranya nyaring, tidak ada arogansi di dalamnya. Sebaliknya, sangat nyaman dan menyenangkan untuk didengarkan. Lin Ming diam-diam berpikir, Pangeran ke-10 ini juga seorang karakter. Awalnya aku menolaknya, tapi sepertinya dia tidak menaruh dendam. Di permukaan dia berbicara dan tertawa gembira bersamaku, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Sepertinya ada kesalahpahaman konyol antara adik Lin dan Zhu Yan. Para pejuang kerajaan langit keberuntunganku selalu menyelesaikan kebencian mereka dengan cara bela diri. Saya kebetulan berpikir bahwa Anda berdua adalah pahlawan yang baik di kalangan pria. Tidak peduli kesalahpahaman atau ketidakbahagiaan macam apa yang terjadi di antara kalian berdua, segera setelah pertarungan ini selesai, bagaimana kalau kita duduk untuk ngobrol dan melihat apakah kita bisa mengakhiri permusuhan ini, dan mengubah pedang menjadi mata bajak. Mengubah pedang menjadi mata bajak. Aku khawatir Zhu Yan ingin memakan dagingku dan mengulitiku hidup-hidup. Lin Ming mengerti bahwa Pangeran ke-10 mengucapkan kata-kata ini karena dia tidak ingin menjadi musuhnya. Dia dengan sopan menjawab, saya tidak menyangka Yang Mulia Pangeran Awan akan menonton pertandingan ini. Merupakan kehormatan dan kesenangan terbesar bagi saya untuk melihat Anda di sini. Kata-kata Lin Ming tidak sombong atau merendahkan. Dia langsung menanggapi Pangeran ke-10. Pangeran ke-10 hanya tersenyum, dan tidak lagi berkata apa-apa. Pada saat ini, Zhu Yan turun dan perlahan-lahan naik ke panggung bela diri. Begitu dia melihat Lin Ming, dia memastikan bahwa anak laki-laki ini telah membuat terobosan di bulan ini.
Sukses besar transformasi tubuh tahap ketiga. Zuyan merasakan tekanan yang sangat besar, tetapi tidak merasa ada yang salah. Ketika Lin Ming menantangnya dengan tenggat waktu 1 bulan, Zuyan berharap Lin Ming membuat kemajuan luar biasa selama ini. Dia mungkin telah memahami semacam maksud bela diri. Zuyan tiba di sisi lain dari panggung bela diri, dan berdiri jauh di seberang Lin Ming. Masih ada 1/4 jam menuju pertempuran yang menentukan. Lan Yunyu termasuk di antara kerumunan itu. Dia dari jauh melihat Lin Ming dan Zuyan di atas panggung. Hatinya telah terbalik, dan sepertinya semua emosi dan perasaan baik dan buruk dalam hidupnya telah bercampur menjadi satu. Dialah yang paling tidak ingin melihat pertarungan ini terjadi. Terlepas dari siapa yang menang atau siapa yang kalah, setiap pilihan akan menjadi pisau di hatinya. Matanya masih bergema dengan bayangan kata-kata yang diucapkan Zuyan kepadanya sebulan yang lalu, dia ingin aku, menceraikanmu. Dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika Zuyan kalah, dan bagaimana dia akan menghadapi kehidupan setelahnya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesal. Meskipun Lin Ming dan Zuyan telah tiba, pertempuran belum dimulai. Zuyan memejamkan mata dan bermeditasi, menyesuaikan dengan kondisi puncaknya sendiri. Baginya, Lin Ming adalah lawan yang tangguh dan menakutkan. Dia harus menyesuaikan kondisi sebelum pertempuran hingga maksimal, dan menampilkan 120% kekuatannya. Hanya setengah tahun yang lalu, Lin Ming adalah pecundang yang tidak relevan, bahkan tidak layak disebutkan. Bahkan jika Lin Ming telah mengalahkan anak Jenderal Wang Yigao, itu bukan apa-apa bagi Zuyan. Di mata Zuyan, Wang Yigao adalah seorang playboy tak berguna yang tidak layak disebut seniman bela diri. Zuyan tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana dia dan Lin Ming akan berdiri melawan satu sama lain, dan bertarung di panggung bela diri di depan begitu banyak orang penting. Bahkan putra mahkota dan pangeran awan datang untuk menyaksikan pertempuran yang menentukan ini. Dan lebih dari itu, kekuatan Lin Ming juga tumbuh hingga mengancamnya. Untuk mempersiapkan pertempuran hari ini, dia telah menyiksa dirinya sendiri selama sebulan, dan bahkan menyebabkan fondasi kultivasinya menjadi sedikit tidak stabil dengan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dengan pil berharga. Dalam menghadapi pertempuran ini, ia pun mendoakan ketenangan hati menghadapi situasi kritis, menyesuaikan kondisinya dalam 1/4 jam ini sebelum menghadapi musuh besar ini. Ini adalah pertarungan yang dia tidak mampu untuk kalah. Kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran ini tidak hanya menyangkut masa depan Zuyan, tetapi juga menyangkut martabatnya sebagai seorang seniman bela diri, dan terlebih lagi, martabatnya sebagai seorang pria. Saat bayangan jam matahari mulai bergerak secara bertahap, akhirnya hari menjadi tengah hari. Mata Lin Ming tiba-tiba terbuka. Sudah waktunya, Zeng. Dengan suara dering keras, Lin Ming mengembangkan tombaknya, Penetrating Rainbow. Itu seperti naga banjir ungu gelap yang menggigil saat jatuh ke tangan Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming belum bertarung, tapi aura gigihnya telah dilepaskan dan mengepul keluar. Semua orang yang hadir, bahkan jika budidaya mereka lebih tinggi dari Lin Ming, merasakan tekanan tak terlihat menekan mereka. Aura ini, apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilepaskan oleh seorang seniman bela diri pada tahap ketiga transformasi tubuh? Lin Ming ini terlalu kuat, sikap dan auranya yang mengesankan cukup untuk membuat seseorang merasa sesak. Bahkan para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam sangat terkejut. Kekuatan Lin Ming ini meningkat terlalu cepat. Mereka tidak melihatnya selama sebulan, dan kekuatannya telah meningkat ke level lain. Zuyan menarik napas dalam-dalam dan perlahan menghunus pedang harta karunnya. Pedang di tangannya ini adalah harta karun langkah manusia tingkat rendah, salah satu yang terbaik di antara jenisnya. Namanya Scarlet Flare, dan sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Dia sudah lama bisa berkomunikasi dengan pedangnya. Menghadapi Lin Ming, tidak mungkin mengandalkan lawannya yang lemah. Dia hanya bisa meminta agar kekuatannya sendiri lebih kuat. Fu, dengan suara pelan, pedang Zuyan menyala dengan api yang terlihat dengan mata telanjang. Mewujudkan esensi sejati dan memberikannya bentuk nyata. Ini adalah tahap yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang selangkah lagi mencapai periode kondensasi nadi. Umumnya hanya mereka yang berada pada kesuksesan besar dalam penempaan tulang yang dapat mencapai tingkatan ini, namun Zuyan, yang baru berada pada tahap awal pengubahan otot, telah mencapai hal ini. Lin Ming dan Zuyan tidak bertarung, tetapi hanya dengan beberapa gerakan acak, mereka telah menunjukkan kekuatan menakutkan mereka sebagai puncak di antara talenta. Ini adalah pertarungan sengit antara dua lawan yang berimbang. Seluruh penonton martial stage terdiam, bahkan suara pin terjatuh pun bisa terdengar. Penonton terdiam dengan nafas tertahan, dan mereka terus menatap, dengan mata tak berkedip, ke panggung yang menampilkan dua sosok yang berdiri sendiri, karena takut melewatkan satu hal pun. Babak 103, mengumpulkan momentum. Lapisan demi lapisan udara merah memancar dari pedang Zuyan. Arti nama Zuyan adalah api merah terang, dan esensi sejatinya juga memiliki sifat api ini. Oleh karena itu keterampilan pedang Zuyan sering dikaitkan dengan api. Berdasarkan karakteristik esensi sejatinya, jika dia menggunakan keterampilan bela diri dari atribut api, maka kekuatan mereka juga akan meningkat. Saat gelombang udara merah melonjak dari pedang Zuyan, udara dingin musim gugur yang menyelimuti panggung bela diri mulai berubah menjadi angin yang menyengat. Zuyan mulai bergerak. Esensi sejati yang berapi-api membanjiri pedang api merah. Cahaya pedang Zuyan menjalin jaring besar di udara, seolah-olah itu adalah awan api membara yang menutupi langit. Keterampilan bela diri, cahaya matahari terbenam tanpa batas.
Gelombang panas yang mengepul mengalir keluar dan panas terik yang mendesis menyelimuti seluruh panggung bela diri saat suhu meningkat. Para murid yang berdiri di dekatnya terpaksa mundur. Tokoh-tokoh penting dilindungi oleh pengawal mereka, yang telah memasang penghalang esensi sejati untuk melindungi mereka. Zuyan ini, segera setelah dia mulai, telah menggunakan keterampilan bela diri. Dia menggunakan semua yang dia punya untuk menang. Dikelilingi oleh awan panas membara yang mewarnai langit menjadi merah, unit kecil yang tak terhitung banyaknya di tubuh Lin Ming mulai beresonansi bersama. Esensi sejati mulai bergetar secara spontan di dalam tubuhnya. Ini adalah esensi sejati kental yang diperoleh Lin Ming dari mencapai tingkat kedua, formula kekacauan primal sejati. Saat esensi sejatinya yang kental bergetar, tombak 820 Jin, Penetrating Rainbow, juga mulai bergetar, membawa serta sifat mematikan yang mengerikan. Getaran ini menjadi semakin kuat, dan mulai menyatu dengan aura Lin Ming dan berubah menjadi angin kencang surgawi yang kuat yang tersebar ke segala arah. Saat bagian depan awan merah ini datang ke arahnya, Lin Ming berdiri tak bergerak. Tiba-tiba, dia menggerakkan tangan kanannya dan mengulurkannya. Peng! Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Momentum tombak itu seperti longsoran salju, dan nyala api merah yang tak terbatas tersapu ke atas oleh angin yang tak kenal lelah dan menjadi nyala api tornado. Di tengah-tengah api ini, di antara bara api yang berputar-putar, terdapat pusaran api yang terkonsentrasi di ujung tombak. Arus ini tiba-tiba dilemparkan ke Zuyan. Hah! Pusaran yang berputar itu seperti kerucut berputar yang menembus tubuh Zuyan. Sebelum mereka yang menonton sempat berteriak ketakutan, Zuyan, yang telah tertusuk oleh kerucut angin api ini, telah berubah menjadi bayangan yang perlahan menghilang. Gambar setelahnya, itu adalah langkah bayangan Tuhan. Zuyan ini, dia benar-benar berhasil mengembangkan teknik gerakan yang mendalam. Zuyan tidak bertarung di depan umum selama lebih dari 6 bulan. Para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam hanya mengetahui kekuatannya melalui peringkatnya di batu peringkat. Tapi mereka tidak bisa melihat ke dalam arai 10.000 pembunuhan, dan karena itu mereka tidak bisa melihat bagaimana Zuyan bertarung, atau mengetahui keterampilan dan kemampuan seperti apa yang bisa dia gunakan. Zuyan seperti hantu khayalan yang menghilang tertiup angin. Dia langsung muncul di sisi Lin Ming. Tidak, lebih tepat dikatakan bahwa bukan Zuyan yang muncul pertama kali, melainkan pedangnya. Dalam sekejap itu, pedangnya menyerang 24 kali. Ca-ca-ca-ca. Cahaya pedang menutupi langit dalam jaring yang rapat dan mematikan. Ilmu pedang Zuyan yang terampil telah mencapai titik kesempurnaan. Ketika dia baru berusia 14 tahun, Zuyan sudah terkenal karena ilmu pedangnya di Green Mulberry City. Dia kemudian bergabung dengan tentara selama 1 tahun, dan kemudian menyiksa dirinya sendiri dengan berlatih selama 2,5 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dalam periode 3 tahun ini, dia bahkan telah memahami pemahamannya sendiri tentang pedang. Pedangnya sampai pada titik di mana ia tampak meleleh ke dalam kehampaan. Seseorang tidak dapat melihat pedangnya, hanya pedang yang menyala. Bahkan Zuyan tidak bisa melihat dengan jelas jalur pedangnya, bagaimana bisa diblokir. Bahkan 40 murid teratas dari peringkat 7 rumah bela diri mendalam dan master tahap penempaan tulang yang datang untuk melindungi orang-orang penting, merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka saat mereka menyaksikan cahaya pedang ini. Jika mereka bertukar pukulan, maka di tengah cahaya pedang dunia lain, bahkan mereka pun akan dikalahkan. Teknik gerakan Lin Ming hanyalah teknik gerakan dasar. Bagaimana dia bisa mengelak? Semua pemikiran ini muncul dalam sekejap. Di antara kilatan cahaya pedang, mereka semua mengira semuanya sudah terlambat. Tapi pada saat ini, Lin Ming mengangkat tombaknya. Penetrating Rainbow meluncur keluar seperti naga hitam cemerlang. Dalam serangan itu, esensi sejati bergetar seperti lautan air yang bergejolak, dan tersebar ke segala arah menuju cahaya pedang ini. Ding 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 ding. Dalam sepersekian detik, tidak diketahui berapa kali Penetrating Rainbow mengenai pedang Zuyan. Pada saat itu, Zuyan merasa pedangnya seperti menebas gunung. Tombak Lin Ming membawa esensi sejati yang bergetar seolah-olah itu adalah gempa bumi yang terjadi di gunung, dan dengan paksa menyebarkan semua lampu pedang. Zuyan tidak bisa melepaskan tombak Lin Ming. Jika dia tidak menarik pedangnya, dia merasa mungkin bisa menikam Lin Ming. Tapi dia merasa jika dia sedikit lambat, maka tubuhnya akan terkoyak oleh getaran yang kuat ini. Getaran aneh ini memberikan tekanan yang sangat besar pada pedang Zuyan, seolah-olah pedang itu adalah seekor ikan yang tenggelam dalam rawa. Melihat bahkan tubuhnya terpengaruh oleh getaran ini, Zuyan dengan paksa mengumpulkan esensi sejatinya dan mundur. Dong 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 dong. Zuyan terhuyung dan jatuh ke tanah. Bahkan sulit untuk mundur beberapa langkah. Gerakannya telah kehilangan semua keanggunan sebelumnya yang ringan dan hidup. Apa yang terjadi dengan Zuyan? Apa yang baru saja terjadi? Zuyan telah melancarkan begitu banyak serangan pedang, bagaimana dia bisa dipukul mundur oleh tombak Lin Ming? Bagaimana dia tidak menikamnya? Gerakan pedangnya cukup cepat sehingga tidak memiliki bayangan, itu seharusnya jauh lebih cepat daripada tombak Lin Ming. Dari semua orang yang hadir, hampir tidak ada yang mampu memahami misteri yang terkandung dalam tombak Lin Ming. Menurut pendapat mereka, dengan gerakan dan kecepatan pedang Zuyan yang unggul, dia seharusnya dengan mudah menghindari tombak Lin Ming dan menusuk Lin Ming dengan pedangnya. Namun, apa yang terjadi adalah Zuyan telah ditempatkan dalam situasi yang sangat berbahaya oleh tombak Lin Ming. Lin Ming seperti gunung yang tenang dan pantang menyerah yang menjulang tinggi di atas panggung, dia bahkan belum mengambil satu langkah pun.
Bahkan para penjaga di tahap penempaan tulang tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Mendengar semua diskusi orang-orang ini, Hongxi tersenyum dengan, hehe. Dalam hatinya dia diam-diam berpikir, Lin Ming, anak ini benar-benar monster. Dia berhasil mengintegrasikan tinju penghancur tulang tubuh ke dalam tombaknya. Jika seseorang belum pernah mencicipi tombak menakutkan ini sebelumnya, mereka tidak akan mengerti betapa menakutkannya perasaan itu. Pada awalnya, ayah ini juga mengalami banyak kerugian yang tidak terlihat akibat tindakan tersebut. Sekarang anak laki-laki ini juga akan memberi Zuyan gambaran seperti apa. Zuyan berhasil menghentikan darah yang mengalir di hatinya dengan susah payah, dan diam-diam dia berkeringat dingin. Pada saat itu, dia merasakan ritme detak jantungnya berubah. Seolah-olah seluruh aliran darah di tubuhnya terhalang oleh arus balik. Apa yang terjadi di sini? Dia memandang Lin Ming. Lin Ming berdiri tegak, menggenggam penetrating rainbow di tangannya dan mengarahkannya ke arahnya. Dalam pose dan sosok ini, mata yang dia lihat ke arah Zuyan tampak dalam dan tak terduga. Suatu perasaan mencengkeram Zuyan sehingga dia tidak bisa bergerak sejenak. Takut. Zuyan terkejut. Sebenarnya ada perasaan takut bawah sadar yang muncul dari hatinya. Ketakutan adalah lonceng kematian hati seorang seniman bela diri dalam seni bela diri. Rintangan pertama The Dream Trial adalah menguji keberanian untuk mengatasi rasa takut mereka. Dan perasaan takut ini datang dari Lin Ming. Anak ini. Hati Zuyan melonjak karena amarah yang tak bisa dijelaskan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak dapat menerima bahwa harga dirinya yang sombong dan angkuh telah diinjak-injak oleh anak kecil yang dia anggap hanya seekor semut. Mata Zuyan bersinar dengan cahaya dingin. Kemarahannya membuatnya menghilangkan rasa takut ini. Sosoknya bergegas keluar, dan serangkaian bayangan mengikutinya. Saat Zuyan berlari ke depan, api merah setinggi 3 kaki meletus di sekitar pedangnya. Gambar api ini diciptakan oleh Zuyan yang menuangkan sejumlah besar esensi sejati ke dalam pedangnya. Karena kecepatannya tidak cukup, maka Zuyan akan menang melalui kekuatan. Zuyan berteriak, dan dia melompat ke atas. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, dan menebasnya. Tebasan bintang jatuh. Itu adalah, tebasan bintang jatuh, langkah manusia tingkat menengah. Ini adalah keterampilan bela diri yang lebih kuat dari, sinar matahari terbenam tanpa batas. Pada saat orang banyak berseru beberapa kata, pedang Zuyan telah menyerap semua esensi api di sekitarnya. Keagungan pedang ini seperti meteor yang menyala-nyala dari langit yang menghantam ke bawah. Bibir Lin Ming melengkung. Kekuatan melawan kekuatan. Itu favoritnya. Lin Ming memegang tombaknya. Pelangi yang menembus menyebarkan percikan api ke udara saat ia membentuk busur melingkar di tanah, dan pola bulan purnama muncul di permukaan keras panggung bela diri. Lin Ming mengarahkan titik pedang Zuyan, dan mendorong ke depan. Menikam ujung pedang master di tengah pertarungan di mana kedua belah pihak menggunakan gerakan cepat kilat lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, selama bertahun-tahun Lin Ming telah melatih keakuratannya saat ia melakukan deboning, dan dalam 1 bulan latihan tombak gila itu, Lin Ming telah memperoleh dasar yang kuat dari keterampilannya. Dia bisa menggunakan tombaknya seperti lengannya. Bahkan jika itu adalah jarum tersembunyi atau senjata tersembunyi lainnya, Lin Ming dapat menemukannya dengan ujung tombaknya. Ding! Lin Ming menusukkan tombaknya ke titik pedang Zuyan. Pedang Scarlet Flare setinggi 3 kaki ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan tombak penetrating rainbow seberat 820 jin. Suara tekukan logam yang melengking dan menyakitkan gigi memenuhi udara saat pedang api merah dan tombak penetrating rainbow bertemu satu sama lain. Karena tekanan besar dari keduanya yang bertabrakan, mereka bahkan membungkuk seperti bulan purnama. Saat ini terjadi, Lin Ming menggetarkan esensi sejatinya untuk melawan, tebasan bintang jatuh, milik Zuyan. Getaran yang kuat menyebabkan aliran darah Zuyan meningkat sekali lagi. Peng, pedang Scarlet Flare memantul, dan Zuyan terlempar ke belakang. Tapi, Falling Star Slash, adalah keterampilan bela diri tingkat manusia tingkat menengah. Lin Ming terpaksa mundur 3 langkah oleh gelombang panas dan momentum Zuyan. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming dipaksa kembali. Bukan sekedar mundur, tapi sejak dia naik panggung hingga sekarang, ini pertama kalinya dia membuat langkah. Semua orang tentu saja memperhatikan detail ini. Sebelumnya, Lin Ming belum bergerak 1 langkah pun. Kata-kata saja tidak cukup untuk menggambarkan hal ini. Aura gigi Lin Ming teguh seperti gunung. Membuatnya bergerak membuktikan betapa besarnya tekanan yang ada dalam momentum Zuyan. Kata murid-murid lama yang hadir. Mereka tidak ingin melihat Zuyan kalah. Untuk murid lama yang terkenal kalah dari murid baru yang sedang naik daun, mereka merasa seolah-olah berada di perahu yang sama. Kakak, apakah menurutmu pertandingan antara Lin Ming dan Zuyan ini terlihat agak mirip dengan pertandingannya dengan Sang Chang? Zuyan tidak ditusuk atau ditusuk, tapi dia masih berada di bawah pengaruh yang luar biasa. Taku berkata pada Ling Sen saat mereka menonton pertandingan. Mereka berdiri di sudut panggung bela diri. Tombak Lin Ming memiliki misteri di dalamnya. Sebelumnya, saya membaca beberapa teks kuno dan mereka mencatat bahwa seniman bela diri yang telah mencapai kesuksesan besar dalam keterampilan tombak mampu memahami aturan dunia, dan memahami hukum tertentu. Mereka dapat menempatkan hukum-hukum ini ke dalam tombak mereka, dan membentuk potensi tombak. Pedang dan pedang juga memiliki konsep serupa. Master seperti ini tidak membutuhkan senjata apapun saat menghadapi musuh. Selama mereka bergantung pada potensi ini, mereka dapat membunuh musuh sepenuhnya.
Keterampilan tombak Lin Ming mengingatkan saya pada catatan ini. Kakak, semakin banyak kamu berbicara, suaramu semakin serak. Lin Ming berapa umurnya? Bagaimana mungkin dia bisa memahami potensi tombak ini? Tentu saja dia tidak bisa, kalau tidak, dia tidak akan membutuhkan tombak untuk menghadapi Zuyan. Yang dia perlukan hanyalah pemikiran untuk membunuh musuhnya. Tombak Lin Ming bahkan belum mengenai Zuyan, tapi Zuyan masih terpengaruh. Poin ini benar-benar terlihat seperti potensi tombak. Saat Ling Shen dan Taku sedang berbicara, Zuyan sekali lagi melawan Lin Ming. Zuyan tidak lagi menggunakan keterampilan bela diri, dia bahkan tidak menggunakan lampu pedangnya yang megah dan indah. Yang dia gunakan hanyalah gerakan pedang yang sederhana dan lugas. Namun, meski seperti ini, dia merasa seolah pedangnya ditekan oleh kekuatan tak terlihat, dan setiap pukulan yang dia lakukan tertahan. Sebaliknya, gerakan Lin Ming menjadi semakin sengit. Dia sedang mengumpulkan momentumnya. Babak 104, tombak menakjubkan. Ini adalah panen terbesar dari hari-hari di mana Lin Ming dan Hong Xi berdebat satu sama lain. Ini adalah dengan menggunakan gerakan demi gerakan, dan mengumpulkan momentum seseorang, dan setelah mengumpulkan semua momentum yang tersisa, agar serangan terakhir itu meletus dan menyapu bersih semuanya. Tombak Lin Ming tampak jauh lebih lambat dari Zuyan. Ketika Zuyan melakukan 3 gerakan, Lin Ming hanya melakukan 1 gerakan. Tapi yang luar biasa adalah satu tombak Lin Ming mampu memblokir ketiga gerakan pedang Zuyan. Hal ini membuat seseorang memiliki perasaan yang sangat kontradiktif. Para seniman bela diri yang budidayanya terlalu dangkal tidak dapat memahami misteri kompleks dan prinsip mendalam dalam pertarungan kedua pemuda ini. Mereka hanya akan merasa Zuyan melakukan gerakan yang tidak berguna, dan dalam setiap 3 gerakan yang dia lakukan, mungkin tidak ada satu pun yang berguna. Di area tempat duduk yang telah dipesan, seorang pria bangsawan berusia lebih dari 30 tahun sedang menyaksikan pertarungan Zuyan dan Lin Ming, dan menggelengkan kepalanya. Zuyan ini terlalu biasa-biasa saja. Gerakan pedangnya terlalu mencolok. Yang ia miliki hanyalah penampilan tanpa substansi, itu tidak terlalu praktis. Jurus pedang semacam ini kelihatannya bagus, tapi punya terlalu banyak kekurangan untuk dihubungkan. Ah Wei, bagaimana menurutmu? Bangsawan ini sendiri hanyalah bakat seni bela diri kelas 2. Dia berusia lebih dari 30 tahun, dan berada pada tahap awal transformasi tubuh ketiga. Dia memiliki sedikit wawasan tentang seniman bela diri, jadi dia menanyakan pertanyaan ini kepada pengawalnya. Tuanku, pedang Zuyan memang telah kehilangan cahaya dan perasaan agungnya. Bawahan ini memang menganggapnya aneh. Cahaya pedang yang ditampilkan Zuyan sebelumnya benar-benar cepat dan ganas. Bahkan jika bawahan ini menghadapi cahaya pedang itu, aku tidak akan memiliki kepercayaan penuh untuk menangkapnya. Penjaga ini juga berusia lebih dari 30 tahun, dan dia berada pada tahap kelima transformasi tubuh. Namun ketika dia melihat Zuyan menampilkan keterampilan pedangnya sebelumnya, dia tidak bisa tidak mengakui keahliannya. Jika dia melawan Zuyan, jaminan kemenangannya hanya 30 atau 40%. Kamu tidak bisa bertahan melawan cahaya pedang itu. Sang bangsawan tersenyum, tapi berpikir sebaliknya di dalam hatinya. Ah Wei, kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Tahun-tahun ini di 7 rumah bela diri yang mendalam, selain Ling Shen, Taku, dan beberapa lainnya, orang-orang di sana menjadi semakin buruk setiap generasinya. Di masa lalu, seni bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam mampu melawan mereka yang berada satu tingkat di atas mereka seolah-olah mereka sedang makan sederhana. Tapi lihat saja Zuyan ini. Jika aku mengingatnya dengan benar, dia berada di peringkat 30 teratas batu peringkat, dan pedang di tangannya, sang bangsawan bersiap untuk menguraikan beberapa lagi, wawasan, seni bela diri ini, ketika senyuman di wajahnya tiba-tiba muncul, membeku. Di atas panggung, pertarungan Lin Ming dan Zuyan telah mencapai tepi platform. Saat Lin Ming menusukkan tombaknya, Zuyan bergerak ke samping untuk menghindari. Karena tombak Lin Ming tidak mengenai apapun, tombak itu terus menusuk hingga mengenai kolom tebal di tepi panggung. Dia mencabut tombaknya, tetapi pada saat yang sama, pemandangan yang luar biasa terjadi. Setelah terkena tombak Lin Ming, kolom batu tebal itu pecah dengan ledakan dari atas ke bawah. Bersamaan dengan suara benturan, banyak pecahan batu yang berguling seperti kacang polong, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan kecil puing. Kolom batu ini hancur total. Seolah-olah tiang batu itu disatukan oleh tahu. Ini, apa yang terjadi di sini? Mata sang bangsawan menatap lurus keluar. Dia jelas melihat beberapa saat yang lalu bahwa tusukan Lin Ming tidak mengenai, dan dia hanya menarik tombaknya. Namun sebelum dia menarik tombaknya, tombak itu telah menggores ringan suatu titik di permukaan, dan hal itu menyebabkan tiang batu setinggi 20 kaki itu meledak menjadi tumpukan batu yang hancur. Dan pecahan batu terbesar hanya sebesar kepalan tangan. Bukan hanya bangsawan ini, tetapi semua orang yang hadir, termasuk Ling Shen, Taku, Mu Yi, dan master lainnya sama-sama terkejut. Beberapa orang bahkan secara tidak sadar mengucek mata, mengira mereka telah melihat ilusi. Apakah itu benar-benar disebabkan oleh tombak? Untuk menghancurkan kolom batu sebenarnya sangat mudah. Banyak master dan ahli yang hadir memiliki kekuatan ini, tetapi memiliki tombak yang mampu menembus kolom batu dan membuat potongan puing terbesar hanya seukuran kepalan tangan, tak satu pun dari mereka yang hadir mampu mencapai ini. Bahkan Mu Yi pun tidak bisa.
Meskipun dia bisa memancarkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap dan membelah kolom batu tersebut, menghasilkan efek yang hampir sama, pedangnya sebenarnya tidak bisa menciptakan efek seperti itu hanya dengan satu sentuhan. Bahkan putra mahkota yang biasanya stabil pun kehilangan ketenangannya saat melihat pemandangan ini. Guru, ini, keterampilan tombak macam apa? Putra mahkota memiliki pemahaman tertentu tentang seni bela diri, namun dia belum pernah melihat keterampilan bela diri seperti ini sebelumnya. Mu Yi menggelengkan kepalanya. Yang mulia, saya tidak yakin. Saat pecahan batu terakhir berhenti menggelinding, seluruh penonton terdiam di panggung bela diri. Mereka kaget dan terguncang dengan pemandangan ini. Namun berbagai master dari 7 rumah bela diri yang mendalam, seperti Ling Sen, Taku, dan beberapa diaken tua lainnya, melihat tumpukan puing ini dan memiliki kecurigaan yang samar-samar berkembang di dalam hati mereka. Meski masuk akal, mereka bahkan tidak berani mempercayai kecurigaan ini. Keterampilan ini, mungkinkah? Zuyan mengamati tumpukan puing ini dengan cermat. Tangan kanannya mencengkeram pedangnya erat-erat, dan karena tenaga yang berlebihan, buku-buku jarinya mulai memutih. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Kamu telah mengembangkan tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Zuyan secara khusus pergi ke tempat penyimpanan sebelumnya untuk melihat keterampilan bela diri yang dipilih Lin Ming. Sekarang, dia akhirnya mengerti alasan mengapa Lin Ming mampu menahannya. Ini karena dia telah berhasil mengolah tinju penghancur tulang tubuh. Bahwa dia bisa memegang pedang Zhang Chang dengan telapak tangannya yang kosong, dan hanya menggunakan angin tinju itu untuk mendorong kembali Zhang Chang, adalah karena dia mengandalkan tinju penghancur tulang yang merobek tubuh, ini. Zuyan juga tiba-tiba mengerti bahwa itu adalah getaran esensi sejati yang dijelaskan pada slip giok dari tinju penghancur tulang tubuh yang merobek. Inilah yang menyebabkan bagian dalam tubuhnya kehilangan ritme normalnya, dan menyebabkan seluruh darah di tubuhnya ingin mengalir secara terbalik. Bagaimana mungkin Lin Ming ini berhasil mempelajari tinju penghancur tulang tubuh? Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Mereka yang hadir tercengang. Bagi kebanyakan dari mereka, tinju penghancur tulang tubuh, ini hanyalah metode budidaya yang tidak diketahui. Dan mendengarkan nama vulgar seperti itu bukanlah keterampilan bela diri yang luar biasa atau kuat. Namun, bagi para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, nama, tinju penghancur tulang tubuh, menghantam hati mereka seperti gempa bumi yang dahsyat. Sebelum Lin Ming menjadi terkenal, kebanyakan orang belum pernah mendengar keterampilan bela diri yang tidak lengkap ini. Namun, setelah dia mengalahkan Zhang Chang dan menjadi murid peringkat ke-62 dari arai 10.000 pembunuhan, metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang dia pilih juga menjadi terkenal. Pasangan metode budidaya, teknik tombak fondasi, dan teknik gerakan fondasi, yang biasanya tidak diinginkan oleh siapapun tiba-tiba menjadi 2 manual yang paling dicari dalam semalam. Tapi, tinju penghancur tulang yang merobek tubuh, telah ditinggalkan. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan melihat apa yang salah dengan metode kultivasi ini. Metode budidaya tingkat bumi tingkat rendah. Tingkat kerugian, 70%. Melihat 2 poin ini, bahkan para penggemar fanatik Lin Ming mania pun tidak akan sebodoh atau berpikiran kosong untuk memilih manual ini. Tinju penghancur tulang merobek tubuh, hanya dianggap sebagai panduan langkah bumi tingkat rendah karena tidak memiliki bagian awal yang paling penting, sehingga peringkatnya tidak dapat dinilai oleh tetua yang bertanggung jawab untuk menentukan peringkat metode budidaya ini. Tidak ada yang tahu peringkat sebenarnya. Harus diketahui bahwa semakin tinggi suatu metode kultivasi, semakin sulit untuk berlatih. Jika tinju penghancur tulang robek tubuh telah selesai, akan jauh lebih sulit untuk mengolahnya daripada tebasan bintang jatuh dan sinar matahari terbenam tanpa batas milik Zuyan. Tanpa surga yang menentang persepsi seorang jenius yang mengerikan, akan menjadi mimpi konyol bagi siapapun di tahap transformasi tubuh untuk ingin berlatih keterampilan bela diri tingkat bumi. Terlebih lagi, keterampilan bela diri ini tidak lengkap. Bukan hanya tidak lengkap, tetapi permulaannya juga tidak lengkap. Untuk sebagian besar keterampilan bela diri, jika bagian selanjutnya hilang, bagian awal masih bisa dilatih. Tetapi jika awalnya tidak lengkap, maka keterampilan bela diri tidak akan ada nilainya sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin 7 lembah mendalam menempatkan metode budidaya tingkat bumi seperti tinju penghancur tulang tubuh yang merobek di pavilion luar 7 rumah bela diri yang mendalam. Tempat itu hanyalah tempat pembuangan sampah untuk slip giok yang tidak diinginkan. Orang-orang yang melihat Lin Ming memilih tinju penghancur tulang tubuh tidak setuju dengannya. Bahkan jika itu adalah penggemar gila Lin Ming, mereka tidak berpikir dia akan merasakan apapun dari bermeditasi pada metode budidaya ini. Tapi Lin Ming, bahkan dalam situasi ini, mengandalkan budidaya ini pada tahap ketiga transformasi tubuh untuk mempelajari tinju penghancur tulang robek tubuh ini, yang bahkan para ahli Xiantian yang tersembunyi dan misterius dari 7 lembah mendalam tidak dapat memahaminya. Apakah ini benar-benar manusia? Sepanjang sejarah kerajaan Sky Fortune, atau bahkan seluruh sejarah benua tumpahan langit, Lin Ming ini memiliki persepsi paling mengerikan yang pernah ada. Orang ini, dia hanyalah reinkarnasi dari dewa surgawi atau iblis jahat. Tidak heran Lin Ming telah membuat kemajuan luar biasa hanya dalam beberapa bulan. Dengan persepsi seperti dewa seperti ini, bakat apapun hanyalah awan yang mengambang, hanyalah sampah. Pangeran ke-10 telah mengetahui panduan macam apa, tinju penghancur tulang tubuh, ini, dia tidak membutuhkan bawahannya untuk menjelaskannya kepadanya.
Pangeran ke-10 memiliki prestasi yang cukup dalam aspek seni bela diri untuk mengetahui apa artinya mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Dia melihat ke arah sosok Lin Ming di atas panggung, dan wajahnya mulai gelap, menjadi semakin suram dan mengerikan. Dia tidak mengira bahwa dia telah meremehkan Lin Ming. Pemuda ini benar-benar sangat menakutkan. Ada firasat samar di hati Pangeran ke-10. Jika dia benar-benar menjadi musuh Lin Ming, dan tidak mampu memusnahkannya sebelum dia tumbuh, maka Lin Ming akan menjadi penghalang terbesar dalam perjalanannya untuk merebut tahta. Saat pertarungan telah berlanjut ke tahap ini, kemenangan atau kekalahan sudah menjadi hal kedua. Mungkin saja bahkan jika Lin Ming kalah dari Zuyan dalam pertempuran ini, reputasinya akan lebih gemilang. Itu akan menyebar ke seluruh ibu kota. Menghadapi Lin Ming yang seperti reinkarnasi dari makhluk ilahi, meskipun hati seni bela diri Zuyan kuat, dia benar-benar kehilangan keberanian untuk bertarung. Zuyan tahu bahwa bahkan jika dia mengalahkan Lin Ming hari ini, hanya dalam beberapa bulan, itu akan terbalik dan dia akan dikalahkan. Dia telah mengganggu musuh yang seharusnya tidak dia provokasi. Bunuh dia. Hati Zuyan tiba-tiba melahirkan ide ini. Sebelum Lin Ming tumbuh, dia harus membunuhnya. Ini adalah satu-satunya solusi. Namun, membunuh seseorang di 7 rumah bela diri yang mendalam itu terlalu sulit dan terlalu sulit. Terlebih lagi, begitu mereka ditemukan, tidak peduli siapa orangnya, 7 rumah bela diri yang mendalam akan mengambil nyawa mereka sebagai balasannya. Sebaliknya, jika dia membunuh seseorang dalam pertempuran, meskipun itu merupakan pelanggaran serius dan mencolok terhadap peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam, itu bukanlah kejahatan yang layak dihukum mati. Lagi pula, dalam pertandingan di mana kekuatan kedua belah pihak sama, ada kejadian yang bisa menyebabkan kematian. Babak 105, Tali Sungai yang Deras. Meskipun aku akan dihukum, itu jauh lebih baik daripada dilampaui oleh Lin Ming di masa depan. Lagi pula, seorang jenius yang sudah mati bukan lagi seorang jenius. 7 rumah bela diri yang mendalam tidak akan membunuhku karena seseorang yang sudah mati. Dengan Pangeran ke-10 yang diam-diam membantuku, hal terburuk yang akan terjadi adalah aku akan dikeluarkan dari istana bela diri dan diasingkan ke perbatasan. Namun bagi Zuyan, diasingkan tidak berarti apa-apa lagi. Adapun dipecat dari rumah bela diri, meskipun sangat disayangkan, itu benar-benar layak selama dia bisa membunuh Lin Ming. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia harus membunuh Lin Ming. Tapi, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Lin Ming? Dalam hatinya, Zuyan kurang percaya diri. Saya masih memiliki keterampilan bela diri terkuat saya. Namun, keterampilan bela diri ini mempunyai dampak yang sangat besar pada tubuh. Saya biasanya hanya dapat menampilkan 60% dari kekuatan penuhnya, tetapi jika saya dengan ceroboh merangsang diri saya sendiri untuk memaksakan 100% kemampuannya, saya mungkin merusak meridian saya. Jika saya merusak meridian ini, akan sulit untuk menghubungkan dan membukanya, dan menjadi penghalang besar ketika saya ingin menerobos periode kondensasi nadi. Tapi karena sudah sampai pada titik ini, aku tidak punya pilihan lain. Wajah Zuyan bersinar dengan keganasan saat dia memicu seluruh esensi sejati di tubuhnya hingga batasnya. Pedang Scarlet Flare di tangannya mulai mengeluarkan suara yang melengking dan tajam. Zuyan akan berusaha sekuat tenaga. Sungguh kekuatan esensi sejati yang menakutkan. Saya khawatir bahkan seorang seniman bela diri pada tahap penempaan tulang tidak memiliki esensi sejati yang begitu menakutkan. Setelah semua orang menyadari bahwa Lin Ming telah memahami rahasia, tinju penghancur tulang tubuh, melalui meditasi, tidak ada yang meragukan kekuatan Zuyan lagi. Bahwa Zuyan bisa bertukar pukulan untuk waktu yang lama dengan seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Ming adalah bukti keahliannya yang luar biasa. Lin Ming samar-samar tersenyum saat dia merasakan niat membunuh yang besar yang berasal dari Zuyan. Kamu ingin berusaha sekuat tenaga. Kalau begitu aku akan mengikutimu. Dari awal pertarungan hingga sekarang, Lin Ming telah mengumpulkan potensinya. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam setiap serangan, dia telah menghemat momentumnya. Untuk terus menggunakan gerakan dan menghemat momentum, ini adalah kunci untuk mengumpulkan potensi seseorang dalam pertarungan. Sekarang semua potensi Lin Ming dituangkan ke dalam tombak penetrating rainbow, menunggu serangan terakhir dan terakhir ini. Pertarungan hari ini, merupakan pertarungan terpenting dalam hidup saya sejauh ini. Dan Zuyan, dia juga lawan terpenting dalam hidupku sejauh ini. Dalam ujian impian ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, dia adalah penyebab cacat di hatiku. Hari ini, saya dan Zuyan akan menampilkan gerakan terkuat kami, dan saya akan mengalahkannya untuk melengkapi kesempurnaan hati seni bela diri saya. Saat Lin Ming berjalan maju selangkah demi selangkah, ubin lantai keras di bawahnya retak dan meledak menjadi pecahan terbang. Lengan kanan Lin Ming rata dan halus, dan berbaring di atas penetrating rainbow. Ini adalah jurus tombak paling dasar, jembatan besi menghalangi sungai. Namun di tangan Lin Ming, bahkan sikap sederhana seperti itu memberikan perasaan semangat yang tak terbatas. Penetrating rainbow berwarna ungu tua itu tenang seolah-olah itu adalah patung besi cor. Itu seperti tali yang direntangkan melintasi sungai yang deras. Tidak peduli bagaimana sungai mengalir dan melonjak, ia tidak mampu menggoyahkan tali itu 1 inci pun. Tak tergoyahkan apapun kekuatannya, jembatan besi menghalangi sungai. Itu adalah jurus, teknik tombak fondasi, jembatan besi menghalangi sungai. Astaga, saya akhirnya bisa melihat, jembatan besi menghalangi sungai, karya senior apprentice Brother Lin Ming lagi.
Seorang gadis kecil setengah tahun lebih muda dari Lin Ming mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Wajahnya memerah karena gembira. Dia baru saja memasuki aula manusia. Bagi banyak murid rendahan di aula manusia, Lin Ming dan sikap jembatan besi menghalangi sungai adalah sebuah legenda. Banyak murid tingkat rendah dari aula manusia berasal dari latar belakang dan kelahiran yang sederhana, dan nilai mereka sangat rendah. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, karena mereka adalah murid paling dasar dan terendah, mereka tidak memiliki metode budidaya yang bagus untuk dipilih. Meskipun mereka mendapat kemuliaan dan kehormatan menjadi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk masa depan. Namun, Lin Ming, yang juga berasal dari keluarga sederhana, telah menggunakan teknik tombak fondasi untuk mengalahkan Sang Chang, master dari Balai Bumi. Dan dia telah menggunakan jurus jembatan besi menghalangi sungai. Ini adalah keajaiban. Di tangan Lin Ming, sikap jembatan besi menghalangi sungai, yang sederhana dan minimalis telah menjadi tenang dan tidak dapat diubah seperti gunung. Keterampilan bela diri apapun yang luar biasa atau indah dipatahkan oleh satu tombak. Satu-satunya kekuatan untuk menghancurkan 10.000 gaya. Satu-satunya orang di 7 rumah bela diri mendalam yang bisa menggunakan teknik tombak fondasi untuk menahan pukulan terakhir Zuyan adalah Lin Ming. Menghadapi jembatan besi menghalangi sungai, Lin Ming, kulit Zuyan menjadi dipenuhi dengan martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertandingan terpenting sepanjang hidupnya. Bahkan jika Lin Ming menggunakan teknik tombak fondasi, dia tidak akan meremehkan sehelai rambut pun miliknya. Melawan kejeniusan persepsi yang luar biasa, metode kultivasi apapun di tangannya dapat diubah menjadi keajaiban ilahi. Hah! Zuyan berteriak. Pakaian sutra yang menutupi bagian atas tubuhnya mulai terbakar oleh gelombang udara yang membakar yang dipadatkan oleh esensi sejatinya. Pecahan pakaiannya yang hangus berkibar ke lantai. Zuyan merobek jubahnya seperti secarik kertas dan merobek-robeknya. Dia memperlihatkan tubuh bagian atas yang kencang dan berotot, tetapi karena tingginya jumlah esensi sejati yang berkumpul pada dirinya, kulitnya menjadi merah seperti iblis yang berapi-api. Pedang api merah di tangannya terbakar menjadi nyala api yang cemerlang dan berkilauan. Zuyan belum bisa merasakan esensi sejati yang berapi-api merusak meridiannya, tapi rasa sakitnya seperti jarum api yang tak terhitung jumlahnya yang mencengkeramnya. Namun, rasa sakit ini sebenarnya memenuhi Zuyan dengan kegembiraan yang haus darah. Mati, tubuh diam Zuyan tiba-tiba melonjak ke langit. Api bersiul di udara membentuk ilusi fantasi. Zuyan mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tulang punggungnya melengkung seperti busur yang ditarik. Esensi api yang sebenarnya mulai berkumpul di sekitar Zuyan. Itu mengembun menjadi satu dan berubah menjadi teratai berwarna merah darah yang mulai mekar dengan tenang di udara. Api penyucian teratai merah. Seluruh ruangan tampak menjadi hitam sesaat. Teratai merah aneh ini menelan cahaya gelap itu, dan seolah-olah tidak hanya mengandung esensi sejati, tetapi juga mengumpulkan terik matahari. Menghadapi langkah pembunuhan Zuyan, pada saat itu, pikiran Lin Ming tenang seperti air. Telinganya telah kehilangan segala kebisingan luar, baik itu suara nyala api, maupun sorak-sorai dan teriakan penonton. Dalam visinya, dia hanya melihat Zuyan. Di dalam hatinya, hanya ada penetrating rainbow. Semua momentumnya telah berkumpul di penetrating rainbow. Esensi sejati yang kuat bergetar hebat. Lin Ming mengacungkan tombaknya, dan itu seperti melempar gunung. Bang! Tombak Lin Ming dan Red Lotus Purgatory, milik Zuyan bertabrakan dengan panik. Terdengar ledakan yang keras dan memekakkan telinga seperti gemuruh petir. Tabrakan intens dari esensi sejati itu memicu gelombang kejut yang dahsyat, bersamaan dengan suara "kakak" saat panggung bela diri dihancurkan. Pecahan ubin besar beterbangan kemana-mana di udara. Peng! Siluet yang terbungkus api merah terbang keluar dan dengan keras menghantam kolom di panggung bela diri. Bersamaan dengan suara pecah, tiang batu itu hancur berantakan dari tengahnya. Siluet ini adalah Zuyan. Saat ini seluruh tubuhnya bermandikan darah. Dia tidak sadarkan diri di tanah, hidup atau mati tidak diketahui. Dan Lin Ming merasa tidak enak. Dia terluka akibat serangan mengerikan itu, dan dia terbang mundur beberapa puluh kaki sebelum menggunakan penetrating rainbow untuk menenangkan dirinya di udara dan jatuh ke tanah dengan dukungan batang tombak. Darahnya mulai bergolak, dan dia hampir memuntahkan darah, tetapi dengan memutar True Primal Chaos Formula, dia hanya mampu menekannya. Langkah yang sangat ganas. Jika aku tidak belajar mengumpulkan momentum dan menyisihkan semuanya untuk pukulan terakhir, maka gerakan beberapa saat yang lalu akan mengalahkanku. Kasus terbaiknya adalah kami berdua terluka. Akibat dari dampaknya menembus perlindunganku terhadap getar esensi sejati dan hanya hampir membuatku batuk darah. Ini berkat esensi sejatiku dari kesuksesan besar dalam pelatihan jeroan, jika tidak, serangan itu akan melukai organ dalamku dan menyebabkanku terluka parah. Langkah terakhir Zuyan telah habis-habisan dan menguras kekuatannya secara berlebihan. Cederanya kali ini tidak ringan. Zizizi. Saat pecahan api masih menyala, seluruh penonton terdiam. Ini adalah puncak pertempuran. Bahkan dua seniman bela diri puncak penempaan tulang tidak bisa sekuat itu. Zuyan sudah menjadi talenta tingkat atas, tapi Lin Ming sebenarnya telah melompat setengah dunia untuk mengalahkannya. Apakah Zuyan meninggal? Langkah terakhir Zuyan itu benar-benar merupakan tindakan putus asa dengan nyawanya dipertaruhkan. Api penyucian teratai merah, bukanlah keterampilan bela diri yang bisa digunakan Zuyan.
Dia telah melampaui esensi aslinya. Menarik esensi sejati secara berlebihan akan merugikan kultivasi seseorang. Agar Zuyan melakukan itu demi memenangkan pertandingan ini, obsesinya terlalu dalam. Namun meski begitu, Zuyan dikalahkan. Lin Ming ini benar-benar menakutkan. Ada banyak master dan pakar yang hadir, mereka secara alami telah melihat bagaimana pertarungan terakhir berlangsung. Bahkan beberapa tetua dari rumah bela diri hadir. Mereka telah melihat niat membunuh yang terkandung dalam langkah terakhir Zuyan. Menurutku ini aneh. Meskipun persepsi Lin Ming baik, bakat bela dirinya buruk. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk maju begitu cepat, namun dalam 2 bulan terakhir ini, budidayanya telah melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana ini mungkin? Ini, sepertinya karena Lin Ming telah memahami semacam niat bela diri. Niat bela diri, apa itu? Yah, aku hanya mendengarnya. Saya tidak tahu secara spesifik, tapi pastinya kuat. 2 murid aula manusia tingkat rendah sedang mengobrol santai, namun percakapan mereka telah didengar oleh salah satu dari 50 murid batu peringkat teratas. Matanya langsung melebar, apa yang baru saja kamu katakan? Bela diri, niat bela diri. Lin Ming telah memahami maksud bela diri. Ya, murid tingkat rendah itu berkata dengan ekspresi bingung. Siapa yang memberitahumu itu? Murid kediaman surgawi itu tiba-tiba menjadi bersemangat, ini membuat murid tingkat rendah itu merasa sedikit takut. Menghadapi murid peringkat 50 teratas dari kediaman surgawi, mustahil bagi mereka untuk tidak merasa tertekan. Masalah ini dikatakan oleh Diaken dari air terjun kolam es, magang senior, saudara Siedong. Siedong, murid kediaman surgawi menelan ludah. Meskipun Siedong belum mencapai periode kondensasi denyut nadi, dia adalah seorang diaken yang telah bekerja di 7 rumah bela diri yang mendalam selama bertahun-tahun. Pengalamannya sangat luas, dan tidak mungkin dia salah. Lin Ming ini, sebenarnya berhasil memahami maksud bela diri. Persepsi tentang seorang jenius yang luar biasa, hati seni bela diri yang murni dan kuat yang melebihi orang lain, dan dia juga memiliki niat bela diri. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, personel medis dari 7 rumah bela diri yang mendalam bergegas ke atas panggung untuk memberikan obat pada Zuyan. Tapi Lin Ming sudah mengundurkan diri dari martial stage. Esensi sejatinya telah habis dari pertarungan, dan saat ini kekuatan tempurnya telah turun beberapa level. Dia bahkan mungkin tidak mampu menahan seniman bela diri tahap ketiga transformasi tubuh yang normal. Tapi tetap saja, ada aura tersembunyi di tubuh Lin Ming yang terpancar. Seiring dengan kekuatannya yang luar biasa dan persepsi mengerikan yang baru saja dia tunjukkan, hal ini membuat orang-orang yang melihatnya merasakan ledakan tekanan. Ini adalah ketakutan yang muncul saat melihat pembangkit tenaga listrik. Ketika Lin Ming mengundurkan diri, beberapa orang di dekatnya mundur. Bahkan para seniman bela diri yang sudah terkenal sejak lama pun melangkah dengan hormat. Dan para murid tingkat rendah yang mengidolakannya, hanya memujanya Lin Ming dengan lebih fanatisme. Tuan Lin Ming, selamat. Putra mahkota yang Lin berdiri dari jauh dan menyambutnya dengan hangat. Di antara kata-katanya terdapat rasa hormat yang cukup. Ini adalah rasa hormat yang dia tunjukkan kepada tokoh dikdaya, dan mengabaikan statusnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.